Tuhannya yang diburu-buru, Tuhannya yang harus dikenali, tapi dirinya sendiri sama sekali tidak pernah dikenali. Bahwa KUA yang selama ini kan menjadi kantor pencatat nikah Urusan bagi agama orang Islam sekarang. Nah, sekarang Menteri Agama itu membuat gebrakan bahwa nanti KUA ini akan dijadikan tempat pencatat nikah untuk semua agama. Dan ini saya kira terobosan yang sangat luar biasa, Pak. Nah, memang kalau melihat dari logonya KUA, betul. Kantor Urusan Agama, mestinya itu bukan satu agama saja yang harus dicatat di situ atau ya diurus. Mestinya ya karena itu adalah program negara. Ya mestinya ya semua agama harus dicatat di situ. Jadi wacana ini kalau mau direalisasikan, ya dari dulu saya setuju. Karena saya juga sering bertanya-tanya sendiri di dalam hati saya. Ya, Menteri Agama ini luar biasa. Pelangkatnya KUA, tapi kenapa kok hanya satu agama yang diurusi? Sedangkan di negara kita itu ada 5. Ada berapa agama, kepercayaan, termasuk Pak, kepercayaan dan lain sebagainya. Karena agama pun sebenarnya juga kepercayaan. Mudah-mudahan segera direalisasi, Pak Darno. Ya mudah-mudahan, tapi ya itu nanti konsekuensinya ya mungkin banyak yang protes karena ada salah satu agama yang merasa dirugikan. Betul, pasti, Pak. Ya itu. Padahal tidak rugi. Ya mestinya ya nggak rugi, Pak. Tapi kan merasa dia disaingi, makanya aneh. Orang yang beragama salah satu agama mau mencela, mau mencemooh, mau mengkritik, tapi kenapa di saat dikritik orang lain, di saat dicela orang lain, di saat dicemooh orang lain, kok dia nggak terima terus ngumpul balane? Dan kadang-kadang dia mempunyai majelis juga. Karena ini berseberangan dengan kepercayaan mereka, dengan agama mereka, dilaporkan ke majelis supaya majelis itu nangkap orang itu. Ini mau beragama atau mau tangkep-tangkepan? Nah, terus apakah kita itu, setiap orang itu harus mempunyai kepercayaan yang satu? Kan nggak bisa, makan saja nggak bisa. Kita harus sama selera kita. Apalagi ini urusan hati, urusan kepercayaan. Tapi dulu sebelum ada, ya maaf bukannya saya itu benci dengan agama ini. Karena oknumnya itu banyak yang membenci sebenarnya. Karena sesuai dengan syariat agama itu yang dibawa Rasul. Karena saya tidak membicarakan Nabi, membicarakan Rasul. Karena Rasul adalah rasa. Kalau syariat dari rasa, agama itu kan tujuannya kita itu saling merasakan satu dengan yang lain. Dan itu ajarannya. Sampai sifatnya mau saja Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Nah kita itu lupa, kita itu ada. Kita itu dinamakan hidup. Itu juga hasil dari kasih dan sayang. Disebabkan dari Rahman dan Rahim. Tapi kenapa setelah kita itu ada dan kita itu sudah mempunyai ilmu, katakan, atau kepercayaan yang menganut sejarah cerita masa lalu, kalau perjalanan itu nggak sesuai dengan perjalanan masa lalu, kita dianggap sesat. Nah, apakah perjalanannya harus niru itu ataukah kita itu memakai rasa? Nah, sebenarnya mau beragama, mau berkapitalan, mari kita kembali ke rasa. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita itu memahamilah diri kita, kenalilah dirinya, supaya kita itu kenal yang namanya Tuhan. Tuhannya yang diburu-buru, Tuhannya yang harus dikenali, tapi dirinya sendiri sama sekali tidak pernah dikenali. Untuk mengenal Tuhan itu kita harus memahami tentang rasa, Pak. Nah, kan ada istilah rasa,
Nggih. terus dirasakan, Nggih. merasa, dan perasaan itu apa, Pak? Ya, semuanya itu makanya tadi malam tuh mengadakan Patra Praja Kalo Cokro Nggih. supaya kita itu satu, kita tahu rasa. Setelah kita tahu rasa, supaya kita bisa merasakan. Dan setelah kita merasakan, tinggal yang satu, jangan kita itu pernah menjadi orang perasa. Kalau kita tuh perasa, kalau basa Jawane sering rumangsa bisa, nenging jarang iso ngrumangsani. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya gini. Dengan belajar kitab dari orang luar dan paham, bukan paham, dia bisa hafal dengan pelajaran itu. Nggih. Terus dia ngrumangsani kalau dia bisa. Artinya yang disampaikan apa? Bukan perilaku rasa itu, tapi sesuai dengan apa yang dipelajari. Lah terus ilmu yang dipelajari itu dari tulisan itu, itulah menjadi metode. Jadi kalau melihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan buku yang pernah dipelajari itu, maka dia tidak segan-segan menyalahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan. Gitu loh. Orang yang lari, contohnya, itu kan banyak penyebabnya, Mas. Contohnya, Nggih. kalau ada yang melakukan buruk lalu konangan, otomatis dia berdiam diri atau lari? Mesti lari toh. Nggih, lari. Apa bedanya dengan kita itu kebelet pipis atau kebelet kita itu mau buang air besar? Kebelet loh ya masalahnya. Kalau kepengen saja mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau sudah kebelet, Nggak bisa ditahan, Pak. bisa ditahan. Lah kalau kita menghukumi orang yang lari itu semuanya buruk, apa kita itu harus dipaksa harus, kalau orang Jawa karena kepengen buang air besar harus kebletengan? Kalau orang mau pipis harus ngompol? Lah dari rasa itulah kita itu tahu, oh orang lari itu ternyata pengennya ini. Oh ternyata orang lari itu karena dia melakukan kesalahan, maling katakan, konangan akhirnya lari. Nah kalau kita nggak punya ilmu rasa berdasarkan kitab yang dibaca bahwa orang lari adalah orang yang konangan. Karena di situ diceritakan ada orang maling ayam, lalu dia ketahuan orang ini, lalu dia melarikan diri. Kalau hanya satu itu yang menjadi pedoman, kalau satu kitab itu yang menjadi acuan, nah semua orang lari nantilah vonisnya ke situ semua. Ini salah satu saya buat contoh atau metodologinya. Nah seperti itu. Berarti intinya orang yang kerjaannya sering mengkafir-kafirkan orang itu berarti tidak memiliki ilmu rasa sama sekali. Sama sekali. Kalau dia punya ilmu rasa, buktinya sekarang saja. Iya. Coba lihat di media sosial. Ya maaf ini akhirnya sampai kemana-mana ya. Sebelum ada berita dari Quick Count, yang direbut apa? Dari 3 paslon semuanya kepengen menang menjadi satu. Betul. Berebut. Ini sudah saling menjatuhkan. Setelah dengar hitungan cepat Quick Count, dan ada salah satu calon yang di situ dinyatakan unggul, apa yang terjadi? Yang curang lah, yang lain sebagainya lah, menyalahkan yang itu, menyalahkan yang ini. KPU nggak bener. KPU nggak bener, presiden ikut campur, dan lain sebagainya. Lah yang ngomong ini adalah figur-figur orang yang sebenarnya mestinya patut dihargai, patut diikuti. Bahkan sampai ada salah satu entah apa kedudukannya di situ, karena dia juga pakai dalil-dalil agama yang mengatakan sampai salah satu paslon bisa mendatangkan malaikat Jibril, ini kebangetan loh. Coba mendatangkan 1000. Nah di antara satu malaikat itu
dia akan membawa lagi 1.000 lagi. Sekarang kalau 1.000 dikali 1.000 berarti 1 triliun untuk memilih salah satu pasangan. Lah rakyat Indonesia ini baru berapa juta? Coba 200 sekian berapa gitu Pak. lah nggih. Coba bayangno. Seandainya orang-orang yang ngomong seperti itu pakai rasa, seandainya dia itu punya rasa, nggak mungkin itu diucapkan, itu dihujatkan. Kan sudah jelas dari 3 calon pasangan itu adalah kontestan, dalam arti mencalonkan diri masing-masing. Masuk kira-kira 3-3-nya harus jadi, kan nggak mungkin toh. Nah dengan rasa, dengan kita tuh mempunyai tidak rumangsa bisa nanging bisa ngrumangsani, ya maka kita itu akhirnya memilih, oh ini pantas, kalau ini nggak pantas. Bukannya nggak suka, tapi di antara pantas dan tidak pantas itulah kadang jadi pilihan rakyat. Nah semuanya itu kembali ke rasa. Makanya jangan mudahlah kita itu menyentuh rasa orang itu dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, dengan kalimat-kalimat yang sifatnya itu menghujat dan lain sebagainya. Kalaupun dia berani menghujat, kalaupun dia itu berani menyalahkan dan dia berani mencemooh, konsekuensinya dia harus juga siap dihujat. Logikanya siap gitu, nah kan gitu. Tapi dia menghujat mau, tapi kalau dihujat tidak mau. Itu loh masalahnya. Nah berarti kan itu tanda-tanda orang yang tidak punya rasa.